Part 235. Hukuman di pagi hari. Kamu berhak untuk berharap lebih. Karena kamu adalah istriku dan aku adalah suamimu. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang memisahkan kita. Louis menelan saliva menahan keinginannya yang mulai muncul lagi pagi ini. Selama beberapa detik, kedua bola mata sepasang suami istri pengantin baru itu saling menatap satu sama lain sampai akhirnya Liha yang kalah dan memalingkan wajah lebih dahulu. Selesaikan makananmu segera. Nanti temui aku di ruang baca. Louis yang sudah selesai makan lebih dahulu, langsung menuju ruang baca meninggalkan sang istri sendiri di meja makan. Louis harus segera menjauh dari Liha saat ini atau dia akan memakan istrinya pagi-pagi. Liha yang masih belum mengerti apa yang terjadi, hanya memiringkan dagunya sambil berpikir, apa yang ingin dia tunjukkan di sana. Ah sudahlah, aku makan saja. Toh dia sudah makan dan nambah pula. Pikir Liha lagi. Part 236 mundur 4 jam. 1 minggu setelah peristiwa penculikan Kalista di villa, kondisi perempuan hamil sudah semakin membaik. Luka tikaman di punggung dan bekas gigitan ular pun berangsur memudar. Karena kelamaan berada di dalam rumah, Kalista meminta izin untuk bertemu temannya, Dian. Sekedar untuk saling bercerita dan curhat tentang kehidupan masing-masing. Ajak temanmu ke sini saja. Kamu jangan kemana-mana dulu. Biar kondisimu semakin pulih dan membaik lebih sempurna. Ujar Darren sambil tangannya merapikan rambut perempuan hamil yang tergerai. Kalista yang sedang memasang dasi sang suami tersenyum mengangguk. Itu lebih baik lagi bila Dian bertamu jadi dirinya tidak perlu berdandan, batin ibu hamil. Oke selesai. Kamu pulang jam berapa hari ini? Kalista mengusap-usap lengan kekar sang suami dengan senyum manjanya. Darren melihat ke arah lengannya diusap lalu berkata. Kenapa? Kamu sudah tidak tahan juga. Aku sudah hampir 1 bulan puasa. Darren memasang wajah memelas. Seketika raut wajah Kalista pucat. Apa sih ini orang? Pikirannya pasti macam-macam. Batin Kalista. Kamu sedang apa? Dev melihat istrinya sedang sibuk di dapur membuat sesuatu dengan tepung dan telur. Pria dengan rambut diikat bun itu membuka lemari pendingin untuk mengambil apel merah yang langsung digigitnya setelah berada dalam genggaman. Aku sedang membuat kue untuk Kalista. Hari ini dia mengajakku untuk ke rumahnya. Dian menjawab pertanyaan suaminya tanpa menatap wajahnya. Oh, berangkat kapan? Sekitar 2 jam lagi. Jawab Dian setelah melihat jam dinding yang tergantung di dapur. Kapan pulangnya? Tanya Dev lagi sambil berdiri dekat dengan istrinya yang sedang mengocok telur. Nampak noda tepung bertebaran di beberapa bagian wajahnya. Dengan lembut, Dev menyingkirkannya dengan jari-jari panjangnya. Dian terdiam sejenak dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Aku tidak lama di sana, paling lama 2 jam saja. Jadi sebelum sore sudah sampai rumah. Jawab Dian. Dev mengangguk-angguk tanpa berkata apapun. Bolehkah? Dian tiba-tiba bertanya. Dev mengernyitkan matanya. Kamu minta izin padaku sambil membuat kue dan itu juga setelah mengatakan oke pada temanmu. Dev mengerutkan dahinya tidak mengerti. Dian tersenyum lirih, iya maafkan aku. Tapi kalau kamu tidak mengizinkan, aku tidak akan pergi. Jawab Dian. Lalu kuemu. Buat kita saja makan di rumah. Jawab Dian lagi. Dev merasakan ada angin segar yang menembus tubuhnya dan terasa segar juga ringan. Baru kali ini dia merasakan sikap Dian yang melunak dan patuh. Sepertinya perempuan ini mulai memahami dirinya. Tidak usah. Aku percaya kamu tidak akan kemana-mana. Setelah dari rumah temanmu, langsung pulang ya. Bawa supir untuk mengantarkanmu dan menunggumu sampai pulang. Hati-hati di jalan ya. Dian, kenapa wajahmu pucat begitu? Kamu sakit. Setelah badai yang diciptakan Dev selama 2 jam, Dian memaksakan diri untuk bangun dan mandi meskipun tubuhnya terasa remuk seperti ditabrak truk kontainer. Dev benar-benar berubah menjelma menjadi iblis kalau bercinta. Akhirnya pertemuan mereka berdua mundur sampai 4 jam. Sesuatu yang jarang terjadi dilakukan oleh Dian yang selalu tepat waktu. Dian pun terpaksa membeli kue di pinggir jalan menuju rumah Kalista. Tidak apa-apa, mungkin karena aku lagi tidak enak badan saja, hehe, ucap Dian sekenanya. Kalista tahu betul wajah perempuan yang kelelahan setelah bercinta, karena dia juga sering mengalaminya. Ya sudah kamu minum dulu biar segeran. Jawab Kalista lembut tanpa bertanya lebih jauh lagi. Terima kasih Kalista. Secangkir teh manis hangat favoritnya ternyata masih diingat Kalista, dan membuat tenggorokannya sedikit merasa lega.
Apa kabarmu? Sehat-sehat, Kalista berkata. Alhamdulillah sehat. Kamu bagaimana? Luka bekas tikaman itu masih terasa sakitkah? Dian duduk mendekati Kalista dalam satu sofa panjang dan menggenggam tangannya. Yang itu sudah lumayan hampir kering. Jawab Kalista sambil menyesap susu coklat hangat. Darren melarang Kalista untuk mengkonsumsi kafein sejak kehamilannya terdeteksi. Yang itu, maksud kamu? Dian mengernyitkan alisnya. Beberapa hari yang lalu aku dan Darren liburan ke villa. Dan di sana aku diculik oleh orang tak dikenal. Aku berhasil kabur tapi aku digigit ular. Ini bekasnya. Kalista menunjukkan betis yang pernah mendapat balutan perban. Part 237. Wina, Kepala Tim. Beberapa hari yang lalu aku dan Darren liburan ke villa. Dan di sana aku diculik oleh orang tak dikenal. Aku berhasil kabur tapi aku digigit ular. Ini bekasnya. Kalista menunjukkan betis yang pernah mendapat balutan perban. Ya ampun Kalista, kenapa kamu tidak mengabariku? Dian terkejut melihatnya. Betapa sahabatnya ini sering sekali terkena musibah yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Aku mana tahu nomor telepon kamu kalau bukan karena kamu yang menelponku. Jawab Kalista. Oh iya, aku lupa. Maafkan aku. Sekarang bagaimana keadaanmu? Apakah kamu masih merasakan sakit? Dian menyeringai merasa bersalah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk langsung menelpon sahabatnya ini setelah mendapatkan nomor dari Dev. Aku baik-baik saja. Tapi, kali ini otak dari penculikan ini belum ketangkap. Baru anak-anak buahnya saja yang ketangkap. Ujar Kalista. Dua sahabat yang lama tidak bertemu itu, saling bercengkerama dan berbincang tentang apa saja yang biasa perempuan bahas bila bertemu. Kalista dan Dian sama-sama senang bisa menghabiskan waktu berdua. Mereka makan dan membuat kue bersama yang tentu saja Kalista mendapatkan bagian mengolah yang ringan karena cedera punggungnya masih membuat tangannya mudah lelah dan tidak bisa lama-lama berdiri. Ditambah lagi kehamilannya yang sudah menginjak usia 3 bulan tapi perutnya seperti wanita hamil usia 5-6 bulan. Tara, brownies kukus coklat ala Chef Kalista dan Chef Dian sudah jadi. This is it, ujar Dian menirukan ucapan seorang koki terkenal yang memiliki acara sendiri di salah satu stasiun televisi terkenal di negeri ini, dengan wajah cerah masih belepotan tepung di tubuhnya meski sudah memakai celemek. Hahaha, kamu berbakat membuka toko kue, Dian. Tepuk tangan Kalista membuat Dian terharu senang. Sudah lama dia tidak merasa sesenang ini sejak bertemu dengan Dev. Boleh juga ide kamu itu. Aku kumpulkan uang dulu, baru nanti aku buka toko kue sendiri. Nyonya Kalista, sudikah kiranya Anda menjadi investor saya kelak? Tanya Dian lagi sambil terkekeh. Dengan senang hati, Nyonya Dian. Hehehe, mereka pun tertawa bersama untuk sekian kalinya. Tidak terasa 2 jam sudah Dian bertamu di rumah Kalista. Langit senja berwarna orange mulai nampak di ufuk barat. Aku pulang dulu ya, Kal. Lekas sembuh jadi kita bisa jalan-jalan keluar rumah. Ujar Dian. Amin, doakan aku ya. Semoga kita semua dihindarkan dari mara bahaya dan tipu muslihat. Amin. Ucap Kalista. Amin, jawab Dian. Mereka membuat 2 macam brownies dan masing-masing mendapatkan 1 loyang. Dian beranjak meninggalkan rumah Kalista yang diantar sampai depan pintu keluar. Masing-masing perempuan yang sudah berkeluarga itu kembali menuju kesibukan masing-masing sebagai seorang istri dan suami kontrak mereka. Apakah kita langsung pulang, Nyonya? Supir yang khusus diberikan oleh Dev untuk Dian, mempertanyakan tujuan mereka selanjutnya setelah dari kediaman Anderson. Pak, menurutmu suamiku masih di kantor atau sudah pulang? Dian ingin mengejutkan Dev untuk kedatangannya yang tiba-tiba sambil membawa brownies kesukaannya. Saya kurang tahu, Nyonya. Tapi, kalau mengikuti jam kerja karyawan, saat ini sudah waktunya pulang kerja. Jawab Pak Supir tersebut. Oh begitu ya, kalau aku tidak bilang, nanti dia pulang aku tidak bisa bertemu. Tapi, kalau bilang, namanya bukan kejutan dong. Gumam Dian. Pak Supir yang mendengar majikannya berbicara sendiri, ikut tersenyum sendiri. Akhirnya, Dian memutuskan untuk menelpon suaminya saja daripada nanti malah tidak berpapasan dan dia curiga macam-macam. Halo, suara Dev yang berat dan dalam, sepertinya dia mengangkat telepon tapi tidak melihat nama penerima di layar ponselnya. Dev, Dian berkata ragu-ragu. Aura Dev masih sedikit menakutkan baginya, meskipun mereka hampir setiap hari memadu kasih. Sayang, ada apa? Maaf, aku tidak tahu kamu yang telepon.
Suara Dev yang memanggilnya, sayang, membuat Dian sedikit berbunga-bunga. Aku mengganggu ya? Tidak sama sekali. Ada apa, sayang? Padahal, saat ini Dev sedang memimpin rapat bersama tim produksinya untuk meluncurkan produk terbaru mereka di semester kedua tahun ini. Semua peserta rapat saling melirik satu sama lain. Bos mereka yang terkenal dingin dan killer, ternyata hangat dan mesra hanya pada istrinya saja. Aku sudah selesai dari rumah Kalista dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Tapi, aku mau mampir ke kantormu sekarang, boleh? Tanya Dian ragu-ragu. Dian menggigit bibirnya dan mengernyitkan alis. Berani sekali dia mendatangi suami mesumnya yang sedang bekerja. Tentu saja boleh, kenapa tidak? Tapi aku sedang rapat, kamu langsung masuk saja ke ruanganku. Oke. Ucap Dev sambil menyandarkan punggungnya ke kursi kebesarannya dan memainkan pulpen di kepalanya seolah-olah sedang berpikir. Baiklah, aku hampir sampai. Aku tunggu di ruangan saja ya. Bye. Dian mematikan teleponnya buru-buru karena khawatir mengganggu rapat sang suami. Kita ke kantor suamiku ya Pak. Ujar Dian. Siap Nyonya. Mobil yang mengantar Dian pun berputar arah di perempatan lampu merah untuk menuju kantor Dev yang jaraknya 1 jam kemudian. 1 jam sudah rapat yang dipimpin Dev berlangsung. Seharusnya Dian sudah ada di ruangannya sekarang. Sehingga Dev memutuskan untuk membubarkan rapat. Sudah cukup sampai di sini rapatnya. Kalian revisi lagi apa yang sudah aku minta untuk diperbaiki. Kembalikan hasilnya ke masing-masing kepala tim dan kepala tim yang akan melaporkannya ke saya. Rapat bubar. Tim khusus yang dipimpin Dev ini adalah tim inti bila akan mengeluarkan sebuah produk baru. Tidak semua anggota biasa bisa masuk ambil bagian. Dan, salah seorang di antaranya adalah Wina, perempuan cantik dan seksi yang punya banyak keahlian dan juga salah seorang kepala pimpinan di tim bentukan Dev. Tuan Dev, mohon maaf tapi saya ada sesuatu yang harus saya bahas dengan Tuan sekarang juga. Ujar Wina dengan tatapan memelas penuh arti. Wina sudah lama jatuh cinta dengan Dev. Apapun gosip buruk yang beredar, Wina tidak peduli dan masih tetap berharap Dev akan jatuh ke dalam pelukannya. Lain kali saja, ujar Dev sambil terus melangkahkan kakinya menuju ruangannya, yang mungkin saja sudah ada di dalam. Tapi Tuan, ini sangat penting, ujar Wina. Besok pagi-pagi bawa ke ruanganku. Nanti kita akan mendiskusikan lagi dengan semua kepala tim. Ujar Dev menghentikan kembali langkahnya. Wina tidak berani untuk lebih memaksa bos yang dicintainya itu. Perempuan itu mengeratkan giginya menahan kesal. Baiklah Tuan. Wina menjauh menuju kembali ke ruangan rapat dengan membawa berjuta kekesalan di dalam dada. Susah sekali untuk mendapatkan kesempatan berdua dengan Dev. Sejak awal rapat dimulai, Wina sudah berencana untuk berdiskusi berdua saja dengan Dev di ruangannya. Lalu dia akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menggoda Dev. Tapi sial, istri bosnya itu menelpon sehingga gagal sudah rencananya.